Mereka pun harus jaga pandangan mereka. Jangan sampai melihat sesuatu yang jelek, informasi yang buruk bisa masuk, ya, memengaruhi keadaan dirinya. Saya cek, saya sering tanyakan ini, mohon izin Pak ya. Ini kadang-kadang suka bergurau saya. Bapak kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Ya. Ibu juga demikian kan? Ya, kalau lihat acara-acara iklan TV, nah ini baru orang tua. Maka bagaimana dengan anak-anak yang seringkali ditampilkan tayangan-tayangan yang tidak tepat? Ya. Kenapa anak menjauh dari sifat penurut? Kenapa seringkali marah meluap? Kenapa seringkali tidak mudah menaati perintah orang tuanya? Barangkali maaf, doa ibu itu tidak sebanding dengan apa yang ditampilkan dalam perilakunya. Katanya berdoa kalau menginginkan anak yang soleh, tapi selalu diperlihatkan gambar-gambar yang tidak tepat. Ya. Katanya bermohon kepada Allah supaya anaknya bisa beramal soleh, tapi selalu diperlihatkan acara-acara yang salah. Bagaimana bisa nyambung? Ya. Yang tidak menarik itu begini, yang tidak menarik. Malam-malam orang tua menangis kepada Allah, jadikan anak saya Allah rajin sholat, bisa baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Ya, disekolahkan, dididik di tempat yang tidak pernah bisa membaca Quran. Bagaimana bisa itu terjadi? Ya. Dan anehnya ketika pulang ke rumah, nontonnya tidak dilihat, acaranya tidak diperhatikan, yang didengar tidak dikontrol. Bagaimana bisa itu terjadi? Itu pertama kali yang nanti melahirkan perilaku yang tidak mudah kemudian diperbaiki. Ya. Makanya nanti lain waktu kita akan bahas ya. Al-Quran itu begitu jeli Bu, Pak, memberikan konsep pendidikan anak dari mulai dalam kandungan sampai dengan anak itu meninggal dunia. Sampai dengan meninggal dunia. Kalau kita masih hidup itu. Saya beri contoh cepat ya, contoh cepat saja. Kalau ada seseorang tengah mengandung dalam kandungannya, maka Al-Quran meminta kepada orang tuanya untuk dijaga kandungan itu supaya nanti saat melahirkan terlahir benih yang soleh, ya, anak yang soleh. Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 189. Saya agak cepat dulu ya, karena ini bukan bahasan kita. Quran surah 7 ayat 189. Ketika lahir anaknya, lahir ya, ayat 189. Ketika lahir anaknya, ya, itu tidak dibiarkan oleh Quran. Ya. Karena kadang-kadang dalam kandungan dijaga, tapi ketika lahir tidak terlihat, ya, tidak terperhatikan. Maka diteruskan ayatnya dari mulai usia 0 sampai dengan 2 tahun, bagaimana supaya dia sehat, imunnya kuat, ya, kebutuhannya tercukupi. Pindah ke Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 233. Ya. Ketika mulai berkembang lagi, ya, mulai bisa mencerna, mulai bisa bermain, bisa melihat, apa yang pertama kali mesti dia lihat? Apa yang pertama kali mesti dia dengar? Ya. Bagaimana caranya supaya dekat dengan orang tuanya agar saat dia berkembang, tumbuh lebih tinggi lagi, mudah untuk diperintah oleh orang tuanya. Ya. Mudah untuk sholatnya, bagus bergaulnya. Pindah ke Quran surah 31 Luqman ayat 13 sampai ayat 19-nya. Ada semua. Ya. Cucu ibu mulai sekolah misalnya. Bagaimana caranya supaya bisa menangkap pelajaran dengan cepat? Ya. Bagus, disiapkan dengan baik. Pindah Quran surah 9 ayat 122. Bagaimana supaya dijaga ilmunya Allah yang memberikan langsung, ya, imannya bisa kuat, kemudian prestasinya bisa meningkat di sekolahnya. Quran surah ke-58 ayat ke-11 ada. Ya. Saat mulai sekolahnya tinggi, kenal dengan kawannya, mulai kenal dengan berbeda jenis, ya, laki-laki kenal perempuan, begitu sebaliknya. Bagaimana supaya tidak menyimpang pergaulannya, terjebak dalam pergaulan bebas, diatur juga. Ya. Quran surah ke-49 ayat 13. Kalau semakin serius mau melamar, Quran surah 4 ayat ke-4 ada. Ya. Sampai berlanjut ke pernikahan supaya bagus, penuh berkah, baik, Quran surah ke-30 ayat 21 ada. Ya. Sampai kalau sudah terjadi pernikahannya dijaga juga oleh Allah. Ya. Kalau laki-laki ingin jadi suami yang baik, Quran surah 4 ayat 19. Kalau perempuan ingin jadi istri yang salihah, Quran surah ke-4 ayat 34-nya. Ya. Bahkan hebatnya, saat ibu punya putra sudah berumah tangga, yang laki-lakinya sebagai suami mulai mencari nafkah, itu pun diarahkan juga oleh Quran. Bagaimana supaya terjaga dengan baik? Quran surah kedua Al-Baqarah 168. Kalau ingin lebih cepat, ayat 172. Kalau ingin lebih mudah, Quran surah 7 ayat ke-96-nya. Ada semuanya, Bu. Ya. Bahkan saat sakit pun, bagaimana caranya berobat yang benar, ya, yang baik, yang tidak tercampuri oleh sesuatu yang haram, yang tidak mengundang penyakit. Kalau sakitnya biasa-biasa, Quran surah 26 ayat 80. Kalau sakitnya parah, Quran surah ke-21 ayat 83 sampai 84. Ada semuanya. Ya. Insya Allah. Bahkan saat seseorang akan meninggal pun, Quran masih memberikan gambaran. Mau yang mana? Apakah yang baik-baik? Quran surah ketiga ayat 185.
Yang dipanggilnya enak, Quran surah ke-89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Ya. Ya, saya cuma berikan gambaran, nanti kalau mau tanya lagi silahkan. Ya, ya baik. Ya, enggak, tadi dari awal saya sampaikan bahwa saya akan bacakan cepat, ibu nggak usah catat. Nanti di akhir silahkan kalau mau tanya lagi. Ya. Saya cuma ingin sampaikan, sebetulnya diri kita ini dirawat oleh Allah dari sebelum lahir sampai mau meninggal. Ya. Jadi kalau kita berubah menjadi jelek, yang salah itu bukan Allah, bukan fitrahnya itu. Ya. Yang salah diri kita sendiri. Allah sudah merawat diri kita dengan baik, kita yang mencelakai diri. Jadi kalau tangan ini berubah menjadi kotor, kaki menjadi salah melangkah, lisan jadi salah bicara, itu bukan Allah yang salah. Allah sudah jaga, kenapa kita rusak? Itu maksudnya. Jelas sampai sini? Baik, itu contoh bagian yang pertama. Jadi tolong ibu, bapak mulai hari ini pastikan di seluruh keluarga kita, mulai anak, cucu, keluarga besarnya, coba lihat, jangan-jangan yang menjadikan salah berperilaku itu karena salah memandangnya. Salah menampilkan informasi lewat pandangannya. Jelas di sini?